Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pemirsa podcast Bapak ke Semarang, alhamdulillah pagi hari ini telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kebetulan kami sedang mengadakan acara luring public hearing rancangan undang-undang tentang kesehatan sebagaimana amanat Omnibus Law. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan siapa beliau, karena ini adalah tamu istimewa, adalah seorang direktur Poltekkes yang jurusannya aneh-aneh. Di tempat Poltekkes lain tidak ada. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta periode 2022 sampai dengan 2026. Iya. Nama saya adalah 4 tahun berarti, Pak, ya? Iya, 4 tahun Bapak. Iya. Betul ya. Nama Pak lengkap? Nama saya lengkap Sudiro SKP MPD gitu, Pak. MPD apa? Saya juga dulu MPD, Mikser Pembaca Doa. Tapi ketika ada pertemuan saya juga MPD, Bu. Kalau di Batam itu waktu itu MPD, manusia pemburu diskon. Bapak SKP latar belakang apa, Pak? Ya, saya SKP, Bapak. Oh, SKP ya? Oh Ya, iya SKP ya. Sarjana keperawatan. Perawatan, Bapak. Betul, Baik. ya. Alhamdulillah Bapak berkenan bincang-bincang dengan kami di podcast Bapak ke Semarang. Konon kabarnya, dan saya udah sebetulnya tahu dari dulu, Poltekkes Surakarta ini jurusannya agak aneh-aneh gitu. Betul, Bapak, betul. Dengan keanehan ini, konon kabarnya lulusannya 100% diterima oleh masyarakat banyak. Betul ya, Pak? Kira-kira orang bilang jurusan apa saja, Pak, yang katakanlah di luar Poltekkes yang itu tidak ada gitu, Pak? Iya, betul. Baik, Pak. Jadi di Poltekkes Surakarta memang banyak yang nyebut Politeknik Surakarta adalah jurusannya aneh-aneh, Bapak. Bahkan ada yang jurusan perpalsuan, Bapak. Oh, perpalsuan. Baik, Pak. Yang pertama jurusan apa, Pak, yang dikatakan di Poltekkes tidak ada? Jurusan fisioterapi, Bapak. Oh, fisioterapi. Ini Jadi adalah, hanya berapa Poltekkes yang ada ya? ini hanya beberapa Poltekkes kayak Ada di Jakarta 3 ada ya? Makassar, kemudian Makassar. Jakarta 3, dan Surakarta adalah yang tertua, Bapak. Oh, Jadi begitu. di Surakarta adalah fisioterapi adalah Yang jurusan yang tertua. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah jurusan okupasi terapi, Bapak. Okupasi terapi. Ini Di Indonesia ada berapa? Ada dua, Bapak. Ya. Jadi di Poltekkes Surakarta sama di UI, Bapak. Oh, Iya. bahkan bukan di Poltekkes lain, di UI. Saya Iya. juga lulusan UI, Universitas Indonesia, Iya. Universitas kami, ibu kota negara. Wah. Apa fisioterapi ya? Berarti hanya ada dua ya? Iya, ada dua. Yang berikutnya adalah jurusan ortotik prostetik, Bapak. Ortotik prostetik. Oh iya, untuk itu ya, Iya, yang iya. pemalsuan tadi ya. Ada kaki palsu gitu ya dibuat ya. Serba palsu. Serba Ya, palsu. serba Kemudian palsu. dekat dengan ortopedi jadi lebih itu ya. Hatinya yang tidak palsu. 1, 2, 3 ya tadi ya. Iya. 4, nomor 4 apa, Yang Pak? empat adalah jurusan terapi bicara, Bapak. Terapi bicara. Hanya satu juga ya, Mas? Satu juga. Jadi di Poltekkes Surakarta tuh yang negeri kadang-kadang hanya ya. satu-satu aja gitu. Terus di mana lagi? Apa lagi, Pak? Ada jurusan akupuntur, Bapak. Akupuntur. Oh iya. Saya pernah juga akupuntur tapi gili-gili ya. Karena pakai jarum gitu ya, Bu ya. Waduh. Terus yang keenam? Ya, ini yang satu-satunya juga ini jurusan jamu. Jamu. Pak. Ya, hanya ada di Jamu dekat dengan BTOOT Iya. Tawangmangu ya. Iya. Praktek banyak sana anak-anak ya. Iya, Gitu. iya. Tapi jamu itu sebetulnya kenapa kok ada di Poltekkes Surakarta? Iya, betul. Latar belakang dulu pendiriannya apa nih? Jamu Iya. nih, jamu khusus nih. Jamu. Dulu ceritanya ini ada pada waktu tahun-tahun itu ya, saat itu adalah ada para pimpinan pejabat tinggi yang datang ke negeri Cina kan. Oh, utlubul ilma walau bisin. Iya. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Setelah sampai Iya, di sana iya. ternyata ngelihat jamu lah, Oh. akhirnya ada ternyata bahan-bahan Jadi di sana traditional medicine dibawa ke Surakarta ya. Iya, itu akhirnya wah. Tapi udah kalau Solo bawa masjid dari Syekh Zayed. Iya. Cinanya ada, Arabnya lengkap ya. Oke, terus gimana? Iya, terus setelah ini Tahun berapa tuh pendiriannya, Pak?
Itu sekitar tahun 2010-an Bapak. 2010 ya, berarti udah 13 tahun ya. 2011 lah. Berarti lulusannya sudah ada berapa angkatan Pak? Sudah lumayan Pak, ada 10-an juga. 10 angkatan ya? Iya, 10 angkatan. Baik, baik. Nah, terus jurusan yang lain Bapak, ada jurusan perawatan. Udah ada di tempat lain. Saya nanya yang di luar di tempat lain jarang-jarang gitu. Farmasi, anak farma juga sedikit Bapak, anak farma. Anak farma ya. Kalau farmasi ada ya, tapi anak farma beda ya. Beda. Oke. Apalagi? Itu Bapak sementara Oke. jurusannya, Pak. Ada programnya, ada program diploma 3 dan dan program ya. diploma 4. Ya, sekarang kita kembali ke jamu aja dulu ya. Tempat lain nggak ada jamu. Saya ingat Purwaceng itu. Itu dari BTWT atau dari Poltekkes Purwaceng? Kalau Purwaceng mah ada di mana-mana Bapak. Bukan ketika kunjungan kan, Iya. kita dikasih iya, kalau kita mah memang bisa Pak, bisa memproduksi itu. Oh, gitu. Gitu ya, teman-teman yang di jurusan satu kelas berapa sekarang satu angkatan? satu kelas kalau yang sekarang 40-an Bapak. 40-an ya. 40 Oke. mahasiswa. Baik, 40 mahasiswa. 40 mahasiswa. Kan sekarang tuh ada ukurannya Pak ya. Ya. Keberhasilan sebuah Poltekkes itu diantaranya adalah lulusannya Pak Ibu ya diserap sebagai tenaga kerja. Memang Iya. dengar-dengar memang itu jamu 100% ya? Iya, kalau jamu ini memang betul Pak. Jadi Iya. bekerja di sektor ini Bapak, di pabrik kan gitu. Jadi lumayan lah Bapak ini. Iya, ya. Untuk kerjasama sudah apakah dengan jamu apa itu sekarang tuh Pak Irawan tuh sudah muncul kerjasama nggak Pak? Iya, Belum. kerjasama dengan ini Bapak, tempat-tempat yang kita tempat untuk praktek itu kita kerjasama dengan. Oh, kerjasama juga. Iya. Sudah muncul, mohon maaf ya bukan iklan. Sudah muncul banyak lulusan kita di sana. Ya lumayan Bapak. Banyak ya. Lumayan. Nah, terkait dengan jamu Pak, dulu sejarahnya dari Cina ke Surakarta ya. Nah ini kira-kira ada nggak testimoni dari mahasiswa Bapak keberhasilan setelah lulus dari Surakarta itu gimana Kemarin tuh? ini Bapak, ada yang waktu acara town hall itu ada. Iya. Suaranya dikerasin dikit Pak, gara-gara jamu Bapak kalau lemes ya. Ada Gara-gara itu Bapak kalau lemes suaranya, pakai jamu harus kuat Pak. Kebetulan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pemirsa podcast Bapak ke Semarang. Jadi kita setiap hari Selasa ya, Selasa dan Jumat memang kita minum jamu pagi-pagi ya. Bahkan waktu saya tugas di Batam itu, yang buat jamunya langsung pegawai kita dan bahkan diliput oleh 3 TV terkait dengan jamu itu. Dan itu memang waktu zaman Covid adalah salah satu upaya untuk menguatkan daya tahan tubuh ya Pak ya. Iya. Gitu. Bagaimana Pak testimoninya gimana dari lulusan mereka itu? Salah satu yang terbagus gimana menurut mereka itu? Sekarang bekerja di mana lah gitu Pak? Iya. Kalau jamu ini banyak Pak di sektor swasta Pak. Oh, Yang banyak di- swasta di ya? sektor swasta, jadi ada yang Jadi kan asumsi Poltekkes kan katanya harus ke puskesmas ya Bu ya, ke negeri gitu. Tapi ini bebas ya? bebas, Pak. Bebas. Ada yang buka kafe Bapak. Oh. Kafe jamu Pak. Oh gitu. Kafe jamu. Kalau ini berarti Poltekkesnya membentuk jiwa entrepreneur. Di Gria Sehat dan begitu Wah, Pak. Gria Sehat. Aduh. Istri saya kemarin berobat Bu kecantikan. Saya pikir murah. Sakit 1 kali terapi, jut katanya jutaan. Ya inilah memang ini mudah-mudahan lulusan Bapak bagus sekali dan menjadi salah satu contoh ya, teladan buat siapapun yang mempunyai jiwa entrepreneur ya Pak ya. Jangan hanya pikir negeri, swasta pun bisa ini Pak ya. Nah, kira-kira laboratorium yang diperlukan untuk pendidikan jurusan jamu ini apa aja Pak biasanya? Kalau di jurusan jamu ini ada beberapa laboratorium sekarang sedang ada ya semacam untuk perbaikan Bapak. Ada beberapa tempat, ada laboratorium pasca panen. Ini kembali lagi sepi ya suaranya ya, gara-gara jamunya kuat. Dikuatkan suaranya Pak. Saya bisa. Nanti kata orang di YouTube-nya ini ketawa terus gimana nih? Silakan Pak, pakai jamu Pak. Jadi ada labnya Bapak, itu ada laboratorium pasca panen. Pasca panen. Iya. Nah inilah pasca panen kalau saya sendiri betul Pak harus diperhatikan, itu tugas pemerintah pasca panen itu. Iya. Ya, terus apa lagi Pak? Kemudian ini Bapak ada analisanya, Hmm. ada analisanya kan begitu.
Nah, pertanyaan yang ini mungkin Bapak bisa jawab atau tidak. Kemarin baru-baru ini viral tentang daun kelor dan Ibu Mensos siapa? Bu Risma itu ya. kemarin sudah menyatakan, ayo kita tanam sebanyak mungkin tanaman kelor. Ternyata kelor itu manfaatnya banyak sekali, bahkan puluhan penyakit kalau kami bisa di ini. Ini sudah nggak dikembangkan nggak di sana jamu untuk kelor itu? Teman-teman dari jurusan jamu Bapak ini yang melakukan beberapa penelitian kali Bapak ya, kaitannya untuk kandungan dari kelor itu sendiri kan. Mungkin ada yang bisa diekstrak atau yang bisa dibentuk kapsul dan segala ada sudah dibuat? Belum Bapak itu. Oh, belum. Ada hasil risetnya ada Bapak. Ada. Itu sekarang mumpung tuh. Saya sendiri di rumah suka minum ini ya, minum teh kelor juga. Kebetulan istri saya senang herbal begitu. Jadi banyak yang nanya. Bahkan di tempat saya itu banyak minta ini Pak, potongan tanaman kelor kemudian ditanam lagi Pak. Dikembangkan Pak ya, ditanam itu ini ya. Pohonnya aja gitu, nggak susah. Dulu waktu zaman masa kecil tuh banyak Pak, tapi sekarang di kampung-kampung ya kita. Nah sekarang kita mulai dari Poltekkes lah. Ini kan lagi himbau lagi. Jadi Bu Risma sudah ngomong Poltekkes Surakarta dengan jamunya cepat diambil tuh Pak. Mudah-mudahan jadi orang kelor ya Pak. Menurut farmasi kelor pun bisa ini Pak. Bapak kalau banyak ilmu sebagainya ya, terjadi sakit dan ternyata harusnya meninggal dunia, nggak meninggal dunia, konon kabarnya dikepruk-kepruk pakai kelor aja udah lemas Bapak, langsung meninggal dunia katanya gitu ya. Bisa bikin lemes itu. Baik Pak Direktur, selain jamu tadi mungkin akupuntur ya Pak ya? Akupuntur ya. Bagaimana menurut Bapak, dan saya lihat, saya jalan-jalan ke Semarang gitu, ternyata akupuntur banyaknya dari Poltekkes, katanya di Poltekkes Semarang katanya, betul ya Pak? Iya betul Pak, jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk akupuntur itu juga satu-satunya jurusan di yang negeri ya, yang punya pemerintah itu hanya di Poltekkes Surakarta. Satu-satunya akupuntur. Satu-satunya. Tapi kalau yang swasta juga sudah ada. Sudah ada ya. Iya. Tapi biasanya lulusan itu juga yang buat ya. Iya. Nah jadi jurusan akupuntur syarat-syarat untuk itunya apa saja Pak? Tetap dari kalau SMA dulu IPA ya, dari ini atau sekarang bebas umum? Bebas Bapak, jadi dari SMA, IPA atau IPS bisa? IPS bisa Bapak. Jadi kalau IPS harus baca sejarah dulu baru bisa mengobati ya? Kan di IPS juga ada Pak materi pelajaran yang memang korelasi dengan syarat di akupuntur Bapak. Iya. Jadi masih bisa itu. Kalau IPS kan pertanyaan utama adalah kapan perang Pangeran Diponegoro gitu. Kalau orang IPS nggak bisa jawab itu berarti katanya maghrib katanya 1825 sampai 1830 katanya gitu. Oh jadi bisa juga IPS ya? Juga. Jadi sekarang udah berkembang, kemungkinan lulusan manapun bisa diterima ya Pak ya, terutama SMA ya. Iya, SMA. SMK mungkin SMK itu ya ada yang ada kesehatan juga mungkin ya. SMK juga bisa Bapak. Baik. Nah kembali lagi, kira-kira lulusannya gimana Pak untuk akupuntur? Alhamdulillah untuk lulusannya ini bisa bekerja di sektor swasta dan entrepreneur tadi Bapak. Jadi banyak yang bekerja di kaitannya dengan layanan-layanan di tempat masyarakat itu kesehatan. Jadi saya pernah ke Thailand Pak. Ke Thailand itu banyak pakai akupuntur dan juga fisioterapi yang pijat itu ya Pak ya. Apalagi kalau jalan-jalan ke itu ya. Jadi setiap toko itu ada tempat untuk pijat kaki terutama. Nah saya berpikir health tourism di Indonesia pun harus seperti itu. Nah, saya lihat pernah di Bali juga ada seperti itu, mirip-mirip Thailand begitu ya. Nah ini mungkin perlu juga Pak ngobrol-ngobrol seperti ini dan kepada masyarakat di ini kan Pak ya. Nah jurusan maksudnya fisioterapi ya Pak ya. Fisioterapi itu sudah berapa lama di sana? Lama Bapak, jadi termasuk salah itu yang saya sampaikan tadi yang tertua di tertua di Indonesia untuk tapi tertua nggak keladi seperti Bapak ya? Iya. Maksudnya kan dulu itu ada di Solo itu kan kaitannya dengan ini ya rehabilitasi itu Bapak. Yang di SKO itu ya, mungkin karena dekat, mungkin ini lahirlah
fisioterapi ini Ya. bisa kembali menggerakkan Fungsi organ kita ya. Saya lihat tuh kemarin tuh dari mana tuh, itu pakai laser juga katanya ya. Laser itu setelah di ini sesuaikan udah pakai laser ya Pak ya. Iya. Dan saya juga udah coba. Karena lulusan Bapak kemarin ada di Rumah Sakit Merah Putih. Kebetulan anaknya pegawai Bapakes Semarang. Oh, betul. Ya, nah itu menyampaikan ini kira-kira fisioterapi apa, bukan pemijat. Iya. Fisioterapi itu adalah tadi apa? Memfungsikan Iya, gerak dan fungsi. Nah itu. Jadi Bapak rasanya bahagia ya di Surakarta ya. Banyak jurusan yang di luar rata-rata orang lain ya. Iya. Gitu. Tapi ketika kejadian di Mumbai kan ada tuh terapis katanya di hotel Mumbai itu waktu ada teroris gitu. Tapi itu dari Bali katanya. Nah itu terapis tuh gajinya gede-gede. Saya waktu dulu di Biro Perencanaan mengadakan seminar tentang high tourism, itu gaji terapis itu luar biasa. Bisa sampai $6.000 ya. $6.000 berapa Pak? Berarti hampir 75 juta ke atas sebulan. Nah ini kalau kita kelola baik, terus high tourism juga dikembangkan, mungkin bagus ya untuk itu. Betul. Baik Pak, waktu juga yang membatasi kita, kira-kira cross statement dari Bapak terkait dengan jurusan-jurusan yang luar biasa beda dengan Poltekkes lainnya, gimana Pak? Baik, dengan Poltekkes Surakarta dengan jurusan yang aneh-aneh tadi, langkah-langkah tadi. Tapi orang-orangnya nggak aneh-aneh kan? Ini sudah sekian lama dan Iya. tetap Poltekkes Surakarta bisa berkembang dengan dukungan dari berbagai pihak untuk memajukan jurusan ini, karena memang jurusan ini kan tidak ada di tempat yang lain dan hanya di tempat kami, sehingga kami tetap berkomitmen untuk selalu memajukannya Bapak. Siap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Direktur Poltekkes Surakarta yang punya jurusan yang aneh-aneh, tapi beliau orangnya tidak aneh-aneh. Insya Allah integritas luar biasa, anti korupsi dijaga. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Bapakes Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.